tunjukkan keinginanmu. Ku yakin hari ini pasti menang. Sudah menonton dan juga Anda pendengar Radio El Sinta, kembali Suara Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan hal-hal penting yang akan kita jalani sebagai bagian dari masyarakat Jawa Tengah. Di tengah tahun nanti, Jawa Tengah akan menjadi tuan rumah perhelatan akbar para siswa yang gemar berolahraga, namanya ASEAN School Games. Event ini diharapkan bisa mendongkrak keinginan anak-anak sekolah untuk menggeluti olahraga secara serius, sekaligus berpotensi menjadi sebuah event wisata yang menyedot banyak perhatian dunia. Berbincang mengenai persiapan, apa yang diharapkan dan pengalaman tahun-tahun lalu saat Indonesia mengikuti ASEAN School Games ini, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang telah hadir. Yang pertama adalah Bapak Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah, Bapak Sinong N. Rahmadi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ditunjuk untuk menjadi tuan rumah ASEAN School Games. Ya. Catatan positif apa yang menjadikan pemerintah pusat percaya kepada Jawa Tengah, Pak? Satu, kita punya banyak venue yang layak untuk dapat dijadikan sebagai sebuah arena kompetisi dalam skala internasional. Yang kedua, dari evaluasi pada saat Asian Games dan SEA Games, kita memberikan kontribusi untuk atlet-atlet berprestasi. Dan yang ketiga, rata-rata di antara mereka adalah anak-anak milenial, ya anak-anak sekolah lah. Dan inilah dari Jawa Tengah kita sangat signifikan untuk konkret memberikan peran seperti itu. Tahun lalu di Surabaya, 2012 di Surabaya, hari ini kesempatan Jawa Tengah memenuhi panggilan suci untuk mengangkat nama baik Indonesia, untuk mengibarkan merah putih setinggi-tingginya. Tuh. Konsentrasi utama adalah atlet dari Jawa Tengah atau sebagai penyelenggara saja kira-kira, Pak? Kita bukan hanya sebagai penyelenggara, tetapi kita juga menjadi bagian dari kontingen Indonesia. Ada beberapa cabang, ada 9 kalau tidak salah, 9 cabang yang bisa nanti kita saksikan bersama dan kita helat di Kota Semarang. Inilah yang nanti akan di arena kita akan buktikan. Mudah-mudahan bukan hanya karena sebagai tuan rumah kita juara, tapi benar-benar juara deh gitu. Nggak kalah dengan Asian Games Kalau kemarin. juara jangan banyak-banyak, juara satu aja. Ini optimisme dari salah satu penyelenggara ASEAN School Games yang kebetulan tahun ini akan diselenggarakan di Jawa Tengah. Narasumber yang kedua adalah Ibu Indria Sari, Kepala Dinas Budpar Kota Semarang. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menyenangkan ada seorang ibu yang hadir di sini untuk kemudian ngomong para atlet besok, Bu ya. Iya. Bicara soal anak-anak SMA, Bu ya. The millennials dari seluruh Asia Tenggara. Seperti akan butuh infrastruktur wifi yang luar biasa banyak, Bu ya. Apa yang kira-kira akan dibangun nanti, Bu? Iya, jadi Bahwa nanti pasti mereka bakal bertandung, tapi ada event mereka akan mengambil kesenangannya di sini. Iya. Pertama saya harus mengucapkan terima kasih nih Pak kepada pemerintah provinsi yang sudah membuat Kota Semarang menjadi tuan rumah nanti Asian School Games. Salah satunya seperti itu. Yang jelas pemerintah Kota Semarang saat ini terus berbenah, Pak. Pembangunan infrastruktur dilakukan tidak hanya untuk menyambut ini, tetapi secara khusus pun kami persiapkan nanti untuk menyambut ASEAN School Games ini. Mulai dari infrastruktur, dari transportasi, bandara sekarang sudah sedemikian besarnya, bandara di Kota Semarang menampung 10 juta penumpang per tahun. Iya, dibandingkan dengan tahun kemarin hanya 3 juta, sekarang sudah 10 juta. Tentunya ini sangat luar biasa. Direct flight-nya juga bertambah dari yang domestik maupun dari yang mancanegara. Jadi tidak akan ada pesawat delay terlalu lama ya, Bu? Ya, harapannya seperti itu. Semarang jadi tuan rumah dan tujuan utamanya. Betul. Soal Stadion Muga seperti apa, Bu? Trilomba Juang. Trilomba Juang juga sudah dibenahi dengan berbagai kemudahan-kemudahan dan ini gratis semua Pak fasilitasnya. Untuk event nanti kita persiapkan. Panitianya akan lebih senang kalau Pemkot Semarang kemudian membuka diri untuk event pelaksanaan di sana. Narasumber yang ketiga adalah Bapak Effendi Hari Marsudi, Ketua Bapopsi Jawa Tengah. Selamat sore, Pak. Selamat sore, salam olahraga. Salam olahraga. Salam. Pak, anak-anak sekolah ini adalah bibit-bibit atlet di masa depan. Sekarang kan banyak ekstrakurikuler, tetapi anak SMA sekarang adalah naungannya di pemerintah provinsi. Bapak melihat anak-anak Jawa Tengah dalam melatih diri untuk menjadi atlet profesional cukup banyak, Pak, minatnya? Peminatnya di seluruh Jawa Tengah ini sangat luar biasa. Maka kebetulan tadi pagi ada Kota Salatiga yang di tempat kami untuk mengutarakan ingin membuat satu kelas olahraga
Satu kelas olahraga? Ya, satu kelas olahraga. Dan ini saya kira tidak hanya di Salatiga, nanti seluruh kabupaten kota paling tidak mempunyai satu kelas olahraga untuk membina olahraga yang dipelajari SMA ini. Jadi selain IPA dan IPS akan ada kelas olahraga atau terpilih kira-kira? Kelas olahraga ini tetap bisa IPS, bisa IPA, tapi mereka dikhususkan untuk atlet-atlet yang berprestasi di situ. Mudah-mudahan akan segera terwujud Pak ya. Siapa tahu Jawa Tengah akan jadi tuan rumah Asian School Games selanjutnya. Narasumber yang terakhir tapi sangat penting, cukup penting juga, Bapak Syafiq Pelontoh, konsultan Asian School Games. Mempereng juga Pak ya. Selamat sore Mas Syafiq. Selamat sore Mas. Kita ngobrol-ngobrol santai saja, sama-sama mudanya soalnya. Gimana guys? Masih muda ya? Masih. Singgotnya saja yang agak sedikit menipu. Mas Syafiq, saya pernah mengikuti Islamic Solidarity Games. Saya sempat nonton Asian Games juga. PR dan sinomanya harus bagus Mas. Iya betul. Apa yang Mas Syafiq perlu titik beratkan dalam penyelenggaraan nanti? Jadi gini, melihat selama ini Jawa Tengah sudah jadi mainannya Mas Syafiq untuk event-event seperti ini. Ya, jadi gini, ini event akbar, event internasional. Memang harus kita garap secara serius dan ini harus kolaborasi dengan semua elemen. Nah, ini sport tourism ini sangat penting. Apalagi Asian School Games ini melibatkan 10 negara ya Pak ya? 10 negara ASEAN. Nah, di sini ini selain olahraga, tetapi juga ada edukasi mengenai pariwisata. Nah, bayangkan ketika nanti para peserta kontingen ini selain mereka bertanding secara sportif, mereka juga menikmati potensi-potensi wisata yang ada di Jawa Tengah. Dan kita kasihkan info ke mereka, ini loh, Jawa Tengah ini kaya. Nih, Semarang sebagai ibu kotanya punya apa saja? Ada Kampung Pelangi, ada apa. Nah, itu nanti akan teredukasi, Mas. Nah, di satu sisi kita menggandeng semua komunitas, termasuk nanti Asian School Game ini misalnya seperti theme songnya akan kita sayembarakan. Lalu merchandise-nya apa sih yang teman-teman milenial ini sukai? Ini akan kita sayembarakan juga, termasuk yel-yel menyambut para peserta kontingen. Di satu sisi event ini bukan hanya sekedar event olahraga yang hanya diselenggarakan, menang, dapat pemenangnya, selesai, itu saja. Bukan, tetapi harus mendapat impact dan exposure-nya harus kencang, baik di digital, media sosial, dan offline-nya juga harus bagus. Kurang lebih begitu Mas saya. Kira-kira nanti settingnya akan seperti anak-anak yang mengikuti touring dengan bus pariwisata atau akan diserahkan kepada personal mereka kira? Nah, kalau untuk soal teknis pariwisatanya nanti akan kita pikirkan lebih lanjut, tetapi yang pasti opening ceremony dan closing ceremony-nya ini harus yang masih membawa ruhnya semangat Asian Games kemarin. Nendang lagi? Iya, nendang lagi. Nendang Via Valen maksudnya? Oh, seperti Via Valen maksud saya. Hadir juga di sini perwakilan dari KONI, para pelatih cabang olahraga yang akan bertanding, juga atlet-atlet yang sempat berlaga di Malaysia tahun lalu. Tepuk tangan untuk pemenang medali perak atletik dan juga pencak silat. Kami akan undang partisipasi Anda untuk berinteraksi di nomor telepon 024 8313699. Tapi sebelumnya kita simak liputan singkat tentang apa itu Asian School Games 2019. Jawa Tengah akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Asian School Games tahun 2019. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga khusus pelajar setingkat SMA se-Asia Tenggara ke-11 itu akan mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ke-10 cabang olahraga itu yakni renang, tenis lapangan, atletik, tenis meja, bola voli, pencak silat, bulu tangkis, sepak takraw, basket, dan squash. Pencak silat menjadi cabang olahraga pilihan tuan rumah. Sebagai tuan rumah, Jawa Tengah dikabarkan siap menerima kedatangan para atlet muda yang diperkirakan mencapai 2.000 orang, mulai dari administrasi hingga penginapan atlet. Asian School Games 2019 di Jawa Tengah akan dipusatkan di Semarang dengan 10 venue yang akan disiapkan. Pada tahun 2019, Indonesia menargetkan juara umum karena pada penyelenggaraan tahun 2018 di Malaysia, kontingen Indonesia mengumpulkan 31 emas, 36 perak, dan 31 perunggu atau berada di posisi kedua klasemen akhir. Gelaran Asian School Games di Jawa Tengah menjadi kesempatan untuk lebih mempromosikan objek dan potensi wisata lainnya. Bahkan gelaran Asian School Games tidak hanya mempertandingkan olahraga saja, namun dapat menjadi kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan perdamaian hingga saling menghargai antar bangsa dan negara.
Jawa Tengah dipilih sebagai tuan rumah Asian School Games dengan pertimbangan salah satunya untuk mendorong perkembangan olahraga di daerah ini menjadi semakin maju. Sedikit kami sampaikan koreksi mengenai visualisasi tadi, bahwa cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Asian School Games nanti ada 9 cabang. Kalau tadi squash disebutkan, ternyata dalam kesempatan kali ini squash antar pelajar ASEAN tidak dipertandingkan. Pak Kepala Dinas, 9 cabang olahraga, 2.000-an tamu. Venue kira-kira seperti apa, Pak? Hari ini kita sudah melakukan komunikasi dengan beberapa venue yang melibatkan sarana prasarana milik pemerintah Kota Semarang, dan itu sudah kita komunikasikan sebagai langkah awal. Kemudian juga melibatkan dari sisi korporasi. Ada perusahaan yang memiliki fasilitas antara lain di salah satu hotel di Semarang bagian selatan. Kemudian juga perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi swasta ini juga ada fasilitas, dan ini sudah kita ajukan kepada Kemenpora untuk memperoleh verifikasi dari sisi kelayakan. Apakah itu dapat dijadikan sebagai arena ajang dalam skala level internasional. Semuanya bekerja secara paralel. Pemkot Semarang menyiapkan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, dan ini sudah kita komunikasikan. Sementara untuk Pemprov Jateng, insya Allah Jatidiri tahun ini untuk yang indoor kita selesaikan sebagai salah satu alternatif untuk acara opening ceremony. Karena juga kita menyiapkan plan A, plan B, karena indoor itu juga bagian dari upaya kita untuk menyelesaikan arena-arena yang ada milik pemerintah provinsi, dan nanti Asian School Games menjadi pertaruhan kita apakah itu layak untuk diselenggarakan di sana. Itu. Jadi ini masa-masa percobaan, mungkin sepanjang jalan Sugiyo Pranoto mungkin ya? Ya, antara lain itu yang perlu ditata ulang juga ya? Nanti namanya Bu Iin mungkin ya? Ya. Tapi paling tidak ini Mas, saya tadi yang disampaikan Mas Safik ya, inilah panggilan suci kita. Saya ingin menyampaikan sinergi menjadi kata kunci, sinkronisasi energi. Apakah itu dari Pemkot, apakah itu dari Pemprov dan juga stakeholders kementerian, ini akan mengerucut menjadi satu untuk suksesnya kegiatan ini, bukan hanya untuk sekedar olahraga, karena ada unsur edukasi, ada unsur culture showbiz gitu ya. Artinya bisa menjual tentang bagaimana produk unggulan tentang kultural, dan itu menjadi bagian edukasi antar pelajar. Nah, kalau ahlinya beliau. Baik, Bu In, 2.000 tamu akan datang ke Semarang utamanya. Kebetulan kita belum punya wisma atlet, Bu ya. Distribusi penginapan segala macam kira-kira akan dikonsentrasikan berdasarkan peta yang dimiliki oleh Pemkot atau kira seperti apa, Bu? Iya, jadi perkiraan nanti untuk bulan Juli ya Pak, itu ada sekitar 2.800 tamu nanti yang akan datang ke Kota Semarang yang berasal dari 10 negara ASEAN. Kami sudah persiapkan di Kota Semarang sendiri ada sekitar 131 hotel dengan kapasitas 10.000 lebih kamar. 10.000 ya? 10.000 kamar lebih. Sehingga itu semua kita sudah bagi, nanti akan kita atur untuk hotelnya baik bintang 3 ke atas maupun yang ke bawah. Itu ada. Jadi memang kami belum mempunyai wisma atlet, tetapi kami punya hotel-hotel yang siap untuk melakukan kolaborasi dengan kami. Kami setiap saat itu melakukan pertemuan dengan hotel-hotel, dan nanti hotel pun akan menyuguhkan hal-hal yang menarik dari Kota Semarang, dari sisi kulinernya, kemudian atrasinya yang juga menggambarkan tentang identitas dari Kota Semarang dan Jawa Tengah pada khususnya itu. Tapi belum dikonsultasikan ada ahli gizi, Bu ya? Iya, yang tentunya. atlet, Bu ya? Yang bertanding atlet tentunya gizinya harus sesuai dengan standar kesehatan ya Pak. Gitu. Mas Abik, sebelum kepada Bapak Effendi, 2.800 atlet dengan negara ASEAN yang mohon maaf agak beragam. Iya, betul. Kita ada di tengah-tengah. Betul. Mungkin gaya hidup Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam sedikit berbeda. Kita mungkin akan bisa lebih menjadi sangat-sangat ramah, sangat-sangat bagus bagi negara-negara semacam Kamboja, Laos, dan lain-lain. Bagaimana menyikapi keseimbangan dan standar apa yang kira-kira sebaiknya dipakai? Standarnya, kalau soal standar sih kalau saya lihat untuk soal gaya hidup lifestyle. Sekarang anak SMA loh ini ya. Anak SMA ya. Ini tamu kita masa depan. Ya kalau pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan khususnya pemerintah Kota Semarang, serta kita semua warga yang ada di sini Jawa Tengah ini jadilah tuan rumah yang baik.
Yang pasti kultur budaya kita ini hampir 11-12 Mas. Ragam budaya Indonesia dengan ASEAN tuh 11-12 lah, tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan milenial. Kalau bicara soal gaya hidup, rata-rata mereka semua hampir sama, suka lagunya Blackpink. Kan begitu? K-pop dong. Itu kurang lebihnya. Nah, saya yakin bahwa dari pemerintah provinsi, pemerintah Kota Semarang, termasuk masyarakat di Jawa Tengah ini mampu menjadi tuan rumah yang baik di kota kita ini. Nah, untuk soal standarisasi, untuk makanan seperti tadi Bu Iin bilang nanti sesuai standarisasi kesehatan untuk atlet. Dan seperti tadi Pak Sinung bilang bahwa untuk venue dan lain-lain memang menunggu SOP dari Kemenpora. Bagaimana standar untuk tempat-tempat olahraga yang akan digunakan. Kurang lebihnya seperti itu, Mas. Pak Effendi, berkaca pada tahun lalu kita menjadi posisi kedua, runner up Asian School Games di Malaysia, kalau tidak salah. Target tahun ini seperti apa Pak dari Kemenpora? Target tahun ini ya juara utama. Juara satu? Ya, seperti Pak Sinung harapkan tadi? Juara jangan banyak-banyak. Satu Satu saja. saja. Secara umum. Dari cabang olahraga apa Pak? Kita bisa menambang medali emas? Banyak di nomor-nomor perorangan seperti atletik, kemudian renang ya, renang tahun ini, kemudian pencaksilat, sepak takraw, itu ladang-ladang dari tim Indonesia. Ini bukan bicara tim Jawa Tengah, ini tim Indonesia. Dan atlet-atlet ini dari seluruh Indonesia. Dan ini sudah siap. Kebetulan pencaksilat ini nanti juga salah satu tambang emas. Pelatihnya ada di sini yang siap menyumbangkan lebih dari Asian Games kemarin. Gitu. Harapannya seperti itu Pak ya. Tapi kalau kita lihat peak performance atlet Pak ya, kita saat ini mempersiapkan diri. Nama-nama atlet mungkin sudah dinominasikan. Bulan Mei sampai bulan Juni nanti puasa Pak. Eventnya di bulan Juli. Kira-kira bisa nggak peak performance dihitung untuk kemudian menemukan lagi VO2 max, kadar-kadar atlet yang optimal gitu? Itu sudah diperhitungkan. Bapak sebagai orang yang ngawasin atlet-atlet muda nih Pak. Itu sudah diperhitungkan oleh seluruh pelatih yang menangani nanti. Jadi puasa ini bukan hambatan untuk berlatih, tetap berlatih. Atau pelatihnya mungkin sore sampai malam atau malam setelah sholat tarawih latihan sampai malam. Ini sudah terbiasa untuk atlet-atlet di Indonesia ini. Penyesuaian jadwal kegiatan itu disesuaikan karena menyelenggarakan kegiatan apakah itu Pelada atau Pelatnas yang bersamaan dengan hari bulan suci Ramadan, itu kami sudah teman-teman yang di bidang olahraga termasuk pelatih, para atlet sudah bisa mengatur tanpa mengurangi kekhusyuan dalam beribadah, juga tidak mengurangi bobot dari skema latihan yang sudah diprogramkan, karena malam hari sudah biasa kita untuk itu. Dan saya akan kawal terus itu prestasi anak muda loh. Saya yakin dengan kawalan dari Bapak Kepala Dinas. Kebetulan juga hadir perwakilan dari KONI, mungkin Pak Ketua KONI, Pak Subroto, nun sewu. Ini Pak Kepala Dinas mencanangkan supaya atlet-atlet Indonesia jadi juara satu, Pak. Program KONI untuk Asian School Games ini ada di bawah KONI atau di bawah lembaga lainnya kira-kira? Konsentrasi supaya raihan prestasinya bagus. Terima kasih. Langsung aja, Pak. Langsung. Sudah on air, Ji. Sebagai informasi, keuntungan adanya Asian School Games di Jawa Tengah kita di Jawa Tengah itu ada dua hal Pak, kami sebelum ke pertanyaan Bapak. Yang pertama, kita diakui tentang standarisasi venue, itu sangat menguntungkan untuk pembangunan infrastruktur olahraga, karena ukuran tingkat internasional itu yang akan ditengok adalah standarisasi venue itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan pembinaan prestasi. Pembinaan prestasi tentunya kontingen Indonesia pasti ada yang dari Jawa Tengah. Itu dulu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat peta prestasi atlet nasional seperti kemarin pengalaman di Asian Games, itu adalah banyak disumbangkan di pencaksilat. Pencaksilat ada 18 nomor, kita dapat 16. Ulangi 14. Besok di Asian School Games itu ada di posisi 10 nomor. Mudah-mudahan 9 nomor gitu. Amin. Kalau 9 nomor catatannya pencaksilat akan tidak dipertandingkan, kadang-kadang gitu.
Ini keuntungan. Terus kalau kita lihat peta perolehan medali pada saat kita di Surabaya itu dapat urutan nomor 2 dengan posisi jumlah medalinya 31. Ulangi di Malaysia. Malaysia tahun kemarin, Pak. Nomor 1-nya 37. Thailand. Kita lihat kalau kita bisa merebut Indonesia, kita hebat di pencak silat, kita hebat di takraw. Kebetulan atlet takraw kebanyakan juga dari Jawa Tengah. Nah, kembali ke pertanyaan, masalah pembinaan itu kita sengkuyung, Pak. Masalah atlet Asian Games, ulangi, atlet Asian Games, atlet untuk Asian School Games di dalamnya adalah bagian dari pembinaan pentahapan prestasi. Sehingga di situ letaknya suplai remaja yang ada di nanti yang main di dalam atlet Asian School Games akan menyumbang kepada atlet senior yang nantinya akan dipertandingkan atau memperkuat tim kontingen baik di tingkat Indonesia maupun di tingkat provinsi. Berbicara di tingkat provinsi, kami berharap nanti atlet-atlet Jawa Tengah yang masuk di dalam kontingen Indonesia tentunya titik bidaknya adalah untuk PON 2020 di Papua. Di 2020. Tahun ini kita prapor, kita berkeinginan untuk bisa merebut nomor-nomor perorangan sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, dengan Mas Sinung. Kita akan memprioritaskan nomor-nomor individu dalam cabang olahraga. Ini yang kita genjot. Sudah kita hitung, sudah kita analisis. Mudah-mudahan kita ada perubahan di posisi prapon maupun pon tahun depan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua KONI. Ada pelatih atletik di sebelahnya. Atletik atau pencaksilat dulu, pencaksilat. Pak pelatih, jika kemudian disebutkan pencaksilat 10 nomor berpotensi meraih 9, apa perbedaan atlet-atlet berstatus pelajar dengan atlet-atlet profesional yang kemarin bertanding di Asian Games pada level kemampuan? Di Asia loh paling, Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kalau di Asian Games itu memang atlet yang bertanding usia dewasa, usia 17 sampai 35. Kemudian yang Asian School Games ini usia 17 tahun ke bawah. Kebetulan sampai 18. Saya ulang ya. Kebetulan kemarin waktu Asian School Games dari 18 nomor yang dipertandingkan kita dapat 14 emas. Dampaknya di SEA Games pencaksilat awalnya tidak dipertandingkan karena kita terlalu dominan, tapi karena ada komunikasi, ada lebih, akhirnya pencaksilat di SEA Games dipertandingkan dengan 9 nomor dari 18 menjadi 9 nomor. Kembali ke cabur pencaksilat yang memang menjadi unggulan di Asian School Games kali ini, dari 10 nomor yang dipertandingkan kemarin saya mengusulkan kalau kita mau dapat medali banyak gitu kan, kita akan pilih atlet yang terbaik kita. Kebetulan 2018 saya membawa tim Indonesia di kejuaraan dunia junior. Dari 11 atlet yang kita kirim, yang negara lain itu mengirimnya 23-25 orang, kita hanya 11 atlet. Kita dapat 6 medali emas, yang 3 emas itu dari Jawa Tengah. Kebetulan anak-anak tersebut saat ini masih ada di Jawa Tengah, dan dia akan saya usulkan untuk bisa menjadi tim Indonesia di Asian School Games. Jadi kita masih ada 4 atlet yang kemarin juara dunia junior itu ada 4 orang, yang ada 5 orang malah, yang 3 dari Jawa Tengah, yang 1 dari NTB, yang 1 dari Sulut. Jadi tergantung dari Kemenpora. Kita mau disuruh medali berapa bisa. Tapi dampaknya saya yakin Asian School Games ke depan pencaksilat mungkin tidak dipertandingkan. Kalau menang terusnya terlalu banyak, terlalu dominan. Mungkin seperti itu. Tapi jangan sampai ngalah. Nanti jadi pencaksilat gajah, Pak ya. Tidak sportif. Tepuk tangan untuk pencaksilat dulu. Nanti ada atletik. Saya kepada Pak Effendi juga, mungkin Pak Kepala Dinas bisa menimpali. Insentif apa sih sebaiknya yang diberikan kepada atlet pelajar ini, Pak? Biasanya kalau juara, tak kasih 1 miliar gitu kan. Ini masih anak dikasih seperti itu mungkin tidak pas. Ini tidak pas memang. Untuk pelajar ini sebaiknya hanya diberi beasiswa. Khususnya kalau yang di Jawa Tengah, Popnas ini beasiswa dari Dinas Pendidikan. Nah, nanti kalau untuk Asian School Games ini semua dari Kemenpora, bentuknya juga beasiswa untuk anak. Itu aja. Mas Inung? Ya, ini kan harus memenuhi apa ya istilahnya,
keberlanjutan pembinaan dalam skala prestasi yang terus ya, artinya berkesinambungan. Artinya anak-anak ini dalam usia belasan atau pelajar itu jangan sampai diganggu oleh hal-hal yang sifatnya istilahnya saya dapat apa. Tapi seperti tadi disampaikan oleh Pak Broto, ini adalah penanaman nilai-nilai kebangsaan, panggilan suci untuk merah putih. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia Raya dikumandangkan dalam skala internasional hanya pada saat kunjungan Presiden Republik Indonesia dan atlet dapat medali emas. Nah, ini yang terus akan menjadi motivasi bagi anak-anak pelajar itu. Hari ini kamu memenuhi panggilan suci, hari ini kamu mempertaruhkan nama bangsa dan negara, dan bisa jadi ini nanti akan terus setelah Asian School Games kamu akan ada terus pada saat Olimpiade misalnya, pada saat SEA Games dan Asian Games secara berkelanjutan. Soal pembinaan dan lain sebagainya tentu akan kita bicarakan dalam skala-skala yang mengedepankan unsur edukasi dan kebermanfaatan. Jangan sampai kemudian anak-anak ini kemudian mengesampingkan sisi itu tetapi meninggalkan substansi dari prestasinya. Artinya ya lebih pada porsi dunianya, yang lebih pada materi, tapi tidak mengutamakan prestasi olahraganya. Hari ini catatan kami, rekaman kami, anak-anak masih punya kekuatan nasionalisme, dan saya berkeyakinan kolaborasi sinergi yang tadi disampaikan oleh Pak Broto, beliau sebagai purnawirawan TNI, buat saya hari ini beliau mencurahkan segala nilai-nilai kecintaan itu kepada anak-anak untuk bidang keolahragaan. Hari ini saatnya Ibu Pertiwi memanggil kalian. Dari Jawa Tengah sudah saya sampaikan pada mereka, hari ini bukan hanya Jawa Tengah tapi merah putih. Nanti akan bertemu juga dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke untuk kontingen Indonesia. Berikan yang terbaik. Siapa? Nah, nantinya pada saat perhelatan penyambutan seperti tadi disampaikan oleh Pak Safik Lontoh bahwa kita akan komunikasi dengan kontingen yang lain yang berprestasi. Ya, bahkan Pak Lontoh menyampaikan kepada kami tentang testimoni dari para juara tahun yang lalu. Ya. Itu nanti pihak kedutaan akan kita kirim utusan untuk membuat testimoni yang juara tahun lalu, baik dari negara peserta yang 10 itu. Lalu apa yang kamu ketahui tentang Semarang, dan kita juga tentang Jawa Tengah mungkin. Tentang Jawa Tengah dan Kota Semarang tentu. Karena di sini ada potensi-potensi, entah itu destinasi wisata maupun kuliner, sehingga ada sport tourism itu bukan hanya sport saja, tetapi ada budayanya, ada turismenya, dan itu